Buang atau dibuang. Firman Tuhan ini memang satu peringatan bagi kita semua. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 19 dan 20. Tetapi jika kamu beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini, maksudnya adalah bait Allah, yang telah kukuduskan bagi namaku, akan kubuang dari hadapanku. Dan apa yang dikatakan ini terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. 10 suku tidak pernah kembali. Dan tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan dibuang ke Babel, 70 tahun kemudian kembali, tapi hanya sisa-sisa kecil dikatakan. Jadi saudara-saudara, apa yang menyebabkan bangsa Israel ini dibuang oleh Tuhan? Yaitu berhala. Jadi Tuhan melalui nabi-nabinya memberitahu kepada umatnya, buang segala berhala itu. Buang semua berhala-berhala, ilah-ilah yang ada padamu. Kalau kamu tidak membuang, maka kamu yang akan kubuang. Dan yang terjadi adalah merekalah yang dibuang oleh Tuhan. Jadi saudara, ini sebuah peringatan dari sejarah, dan sejarah itu adalah pelajaran bagi kita semua. Itu buang atau dibuang. Nah sekarang kita akan masuk kepada zaman kita. Apakah berhala itu masih ada? Saya tidak bicara untuk orang yang di luar Tuhan ya. Sekarang saya hanya bicara dalam lingkup gereja Tuhan, anak Tuhan. Bangsa Israel secara rohani. Apakah kita masih ada berhala itu? Mari kita lihat ayat berikut ini, saudara. Kita baca saja ayat yang singkat ini. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Penulis daripada surat Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Dia satu-satunya rasul yang mati tua. Yang lain semua mati syahid. Tapi Yohanes diizinkan oleh Tuhan mati tua. Sebab Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan hambanya ini. Yaitu Tuhan mau berbicara, memberi visi. Yaitu Yohaneslah yang menulis Wahyu, Revelation. Jadi surat Yohanes ini ditulis oleh Yohanes pada masa tuanya. Sebab itu tidak salah kalau dia memakai kata anak-anakku. Saudara bisa melihat sini, ini adalah ayat terakhir dari surat Yohanes. Satu penutupan surat yang tidak lazim. Kalau saudara membaca surat-surat Paulus selalu ditutup dengan salam. Salam kepada ini, menyampaikan salam ini, ditutup dengan berkat. Kalau Yohanes tidak, dia ditutup dengan sebuah tulisan, hai anak-anakku. Dengan sebuah peringatan, hati-hati terhadap segala berhala. Sekali lagi, ini bukan ditujukan kepada orang yang di luar Tuhan. Kita tidak bicara tentang orang yang di luar Tuhan. Tapi kita bicara tentang orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Surat Yohanes berbicara kepada umat Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Dan Yohanes memberikan peringatan, hati-hati dengan penyembahan berhala. Nah ini sekarang kita mau bertanya, kalau gitu apa yang dimaksud dengan berhala di sini? Tentu bukan secara konvensional yang kita tahu ya. Oh ada sebuah patung, ada sebuah idol, ada sebuah ini yang disembah dan sebagainya. Itu mungkin sudah dilewati semua. Tapi ternyata kalau ada peringatan berarti ada sesuatu, bukan? Nah coba kita mengerti apa yang dimaksud dengan berhala. Kita harus mengerti bahwa berhala itu bukan sekedar patung dan sebagainya yang kita lihat secara kasat mata. Tetapi berhala itu adalah segala sesuatu yang kita sembah atau kita kasihi selain daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita sembah atau kita kasihi selain daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mau disaingi, saudara. Yehova Kana, Allah itu Allah yang cemburu.
Atau berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Di sini saudara mulai sekarang jelas bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi, bisa menjadi berhala. Kalau itu kita sembah, kalau itu kita kasihi, kalau itu menggantikan posisi Tuhan yang harus kita sembah, yang harus menjadi yang utama dalam hidup kita, maka hati-hati saudara. Jangan-jangan itulah berhala kita. Dan saya memakai istilah adalah berhala modern. Facelift, saudara tahu facelift ya? Kalau kendaraan sudah 5-6 tahun mulai facelift. Berubah wajah, sebenarnya masih sama tapi facelift. Nah berhala itu sekarang facelift. Apa dasarnya berkata demikian? Coba kita baca 2 ayat ini, sudah akan mengerti. Jadi ini bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya garis bawahi. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi sekali lagi berhala itu bukan berbicara lagi tentang patung-patung dan sebagainya. 1 ayat lagi. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Wah, ngeri saudara. Sebab itu kalau tidak ada satu hal, kayaknya saya tidak bicara ini. Karena bicara ini ngeri saudara. Ini antara surga dan neraka ini. Dan firman Tuhan ini juga memperingatkan saya juga. Kalau saya renung-renungkan, dan saya rangkum dan saya renungkan, maka ada 3 jenis berhala modern. Atau saya katakan 3 kategori. Ingat dengan SMS, nanti kita akan lihat. Ada 3 kategori, 3 jenis berhala modern. Yang pertama adalah S. Apa itu? Adalah self, ego kita, diri kita, me, I. Itu bisa menjadi berhala, saudara, tanpa disadari. Nah ini tanpa disadari, ini yang pertama ini agak tanpa disadari. Coba kita lihat apa saja yang termasuk dalam kategori S ini. Yang pertama adalah pride, kesombongan, keangkuhan kita. Terus stubbornness, dalam 1 Samuel itu sudah disebutkan malahan. Janjian lama aja sudah ngomong. Karena stubbornness, keras kepala, itu sama dengan penyembahan berhala, kata Nabi Samuel kepada Saul. Stubbornness. Jadi ini kaitannya selalu dengan ego. Ego itu menyebabkan pride kita tinggi, angkuh dan sombong. Ego itu menyebabkan kita tidak bisa diberitahu. Seperti Saul tidak bisa diberitahu oleh Samuel. Yang dia pentingkan adalah dirinya sendiri. Self juga berbicara tentang fame, kemasyuran, popularity, praise, sukses. Semua yang dicari oleh orang di dunia ini. Bagaimana menjadi terkenal, disanjung orang. Gitu? Berhasil secara manusia, secara dunia. Jadi saudara inilah yang dicari-cari orang. Segala sesuatu yang boosting our ego. Everything that boost our ego. Segala sesuatu yang membuat ego kita naik. Kita harus berhati-hati. Karena manusia itu, manusia pertama jatuh karena hal ini. Gitu? Ingat Adam dan Hawa, ular berkata kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Waduh, seperti Allah, luar biasa. Egonya di-boosting oleh iblis. Saya bicara ini bukan untuk saudara juga. Karena banyak hamba Tuhan juga jatuh dalam hal ini. Tanpa disadari. Ketika menjadi terkenal, menjadi hebat, maka dia arahnya itu kepada dirinya sendiri. Bahaya memang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Bukan untuk mencari Tuhan. Bukan semakin hari semakin ingin bagaimana hidup ini berkenan kepada Tuhan. Tapi yang dicari adalah kedudukan. Jadi hamba Tuhan tidak memikirkan bagaimana supaya jemaat ini maju, supaya jemaat diselamatkan, supaya jiwa-jiwa jadi dewasa. Tapi dicari bagaimana supaya saya bisa menduduki ini. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ego, terkenal, ngeri saudara. Jadi saudara, manusia itu memang kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, bahaya kita. Nah coba kita lihat beberapa ayat berikut ini. Yang pertama bagaimana Yohanes Pembaptis. Dia berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku, ego ini harus semakin kecil. Inilah yang normal. Seharusnya hidup kekristenan yang normal itu demikian. Yang sehat itu demikian.
Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus punya slogan seperti ini. Dia harus semakin besar, tapi aku harus makin hari makin kecil. Nah ini betul, ya jangan terbalik. Coba kita lihat dengan Paulus. Sudah tahu Paulus luar biasa bukan? Kalau mau bicara dari segala segi, tidak ada yang bisa menyamai Paulus dalam melayani Tuhan. Penderitaannya luar biasa, hikmatnya luar biasa, wahyunya, revelation yang dia terima luar biasa. Tapi Paulus punya slogan begini, saudara. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Aduh, mari kita teladani ini, saudara ya. Sebagai orang Kristen, jangan bermegah. Ya, kalau saudara diberkati, kalau saudara dipakai Tuhan, mari kita seperti Paulus. Kalau aku harus bermegah, aku bermegah saja terhadap kelemahan-kelemahanku. Menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Baik, saya sekarang masuk kepada yang kedua, M. Yang kedua adalah money. Ya, kalau ini sudah umum mungkin, saudara. S adalah self, ego. M itu money. Saudara, money ini juga berbahaya. Nah, apa yang termasuk dalam kategori ini? Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Keserakahan. Tadi sudah kita baca bukan? Paulus berkata keserakahan. Salah satu itu adalah penyembahan berhala. Keserakahan itu apa? Tidak pernah merasa cukup. Sudah diberkati tetap tidak pernah merasa cukup. Tetap tidak pernah puas. Dan orang yang cinta kepada uang tidak akan pernah puas. Itu pengkhotbah bicara. Berapapun juga pasti akan merasa kurang. Enggak pernah orang itu, ya cukup, saya berkat cukup, ini wah sudah cukup nih. Ya saya sudah cukup, lebih dari itu saya bagi-bagi. Jarang kan? Orang itu selalu diberkati sekian, wah masih kurang, oke tambahin Tuhan. Tadinya kita pikir kalau sekian sudah cukup, sudah sekian masih tidak cukup, minta lagi sekian. Terus manusia ini tidak pernah merasa puas. Kita harus sadar, jangan sampai kita menjadi seorang yang serakah. Karena keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Itu firman Tuhan. Corruption. Ya ini sudah bentuk pengembangan dari cinta uang ini macam-macam sudah. Easy money. Wah, sekarang easy money ini maksudnya orang tuh pengen cepat kaya dengan cara-cara yang semudah-mudahnya tanpa bekerja cepat kaya. Ya kalau ini mau dikembangkan banyak. Apakah salah Ya enggak tahu. Tanya kepada Tuhan. Kalau saya begini salah enggak? Ya tanya kepada Tuhan. Saudara yang tahu sendiri. Jangan tanya kepada pendeta. Tanya kepada Roh Kudus. Tanya kepada hati nurani. Kesimpulannya, sikap hati yang menjadikan uang sebagai sentral atau fokus dalam hidup kita. Hati-hati saudara, kita butuh uang. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Pendeta enggak butuh, saya butuh. Saya lebih senang diberkati dengan kekayaan daripada tidak diberkati, bukan? Itu normal. Pekerjaan Tuhan perlu uang. Tetapi kalau kita menjadikan uang menjadi sentral dalam hidup kita, fokus dalam hidup kita, hati-hati saudara. Paulus berkata asal ada makanan, minuman, itu cukup. Haleluya. Tuhan tolong hati kita saudara. Kita butuh uang, tapi jangan sampai kita jadikan uang itu menjadi sentral dalam hidup kita. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Coba saudara renungkan kejahatan di dunia ini sumbernya dari yang satu. Bukan hanya bicara tentang manusia dan manusia. Bahkan bangsa dengan bangsa. Dunia, negara dengan negara. Mereka tidak peduli. Meskipun jutaan orang mati. Yang penting uang masuk. Coba kalau saudara pelajari apa yang terjadi di dunia ini. Peperangan dan sebagainya. Apa sih sumbernya? Maka betul firman Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan Tuhan Yesus berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu jelas. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Mamon, kamu tidak juga bisa bersamaan mengabdi kepada Allah. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena kamu pasti akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Yang setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak bisa, saudara. Mamon dan Allah ini tidak bisa bersama-sama di dalam satu hati kita. Harus ada yang kita buang. Kita harus pilih salah satu. Yang ketiga. Perhatikan. Self, money, dan S yang ketiga adalah seks. Seks itu bicara tentang lust, hawa nafsu.
Dan ini sekarang yang paling marak. Mungkin banyak di antara anak-anak Tuhan yang masih terikat di sini. Apa yang termasuk di sini? Kategorinya apa? Coba kita lihat. Perzinahan, percabulan. Kata percabulan itu dipakai kata porneia, pornografi. Banyak anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan pornografi. Hati-hati loh. 3, penyelewengan seksual. Roma 1 berkata kepuasan yang tidak wajar. Di sini termasuk LGBT, pedofil dan sebagainya. Ringkasnya adalah semua orang yang hidupnya semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan seksual, hawa nafsu. Ini rawan sekali. Ya, kita harus berhati-hati. Hamba-hamba Tuhan pun bisa jatuh. Jadi saudara, mari kita berhati-hati. Sebenarnya seks itu adalah sesuatu yang kudus dalam bahtera rumah tangga. Tuhan menciptakan seks, hubungan intim antara suami istri, itu di hadapan Tuhan itu indah. Dan sarana untuk berkembang biak, kan? Tapi ketika seks itu disalahgunakan, maka itu menjadi sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, yang kotor di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita jaga hati kita. Buang semuanya itu. Minta kepada Roh Kudus menolong kita. Kalau masih ada yang terikat, sering melakukan hal-hal yang penyelewengan, percabulan, perzinahan. Dalam nama Yesus, saudara minta ampun dan bertobat, lepaskan semuanya. Kalau firman Tuhan sudah berkata, hati-hati. Tuhan berkata, kalau kamu tidak buang ini, kamu yang akan kubuang. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Terutama kepada pelayan-pelayan, saya mohon jangan sampai Anda melayani tapi hidupmu masih tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Hamba Tuhan, gembala tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Roh Kudus itu Allah yang Maha tahu. Dia tahu kita duduk atau berdiri. Pikiran kita, hati kita terbuka di hadapannya. Sebab itu saudara, benar-benar kita mau buang semuanya itu. Paulus berkata, aku menganggap semuanya itu adalah sampah. Ingat kata Rasul Paulus, janganlah sesat. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita berpikir, oh gak apa-apa. Ingat, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya garis bawahi saja, penyembah berhala tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi standar Tuhan itu tidak pernah berubah, meskipun standar dunia ini berubah. Banyak dahulu yang dianggap tidak baik, sekarang diterima. Dulu LGBT itu sesuatu yang najis, sekarang disahkan. Ya, berapa banyak sekarang mengizinkan pernikahan sejenis, disahkan. Dan saudara akan melihat, ya itu akan banyak diikuti oleh negara-negara. Tapi standar firman Tuhan tidak pernah berubah. Satu ayat lagi, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bagi orang-orang benar, kita akan mengalami kebangkitan. Kalau Tuhan datang dan kita semua sudah meninggal, kita akan dibangkitkan. Tapi kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab itu mari saudara, peringatan firman Tuhan keras, tetapi obat yang manjur bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.